Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai keintiman dan keterbukaan. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Ada Alvarian Saniago, Ardani Muhammad Insad, Faizatun Nisa Ergonibala, Firna Jahwa Firdausi, Rahmania Zuwita, Rian Adriansah, dan Silmi Mauli. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Alvarian Saniago. Waktu dan tempat dipersilahkan. Keintiman. Makna keintiman. Ciri utama dari sebuah komunikasi interpersonal adalah intimasi atau keintiman. Keintiman didefinisikan oleh beberapa pakar yang merujuk pada hubungan antar pribadi yang sangat dekat. Erikson mendefinisikan keintiman sebagai perasaan saling percaya, terbuka, dan saling berbagi dalam suatu hubungan. Sedangkan menurut Olforski, menyatakan bahwa kemampuan keintiman meliputi kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan hubungan yang intim atau akrab. Berdasarkan definisi tersebut, maka kesimpulan yang dapat digariskan bahwa keintiman adalah sebuah kemampuan seseorang untuk menjalin hubungan akrab dengan orang lain yang ditandai dengan adanya saling percaya, saling terbuka, saling mendukung, saling menerima, dan sehingga memunculkan komitmen dalam hubungan tersebut. Next. Masalah keintiman. 1. Kesepian. Kesepian sering dimaknai sebagai suatu kondisi seseorang di mana tingkat interaksi sosial yang diinginkan lebih tinggi daripada yang dicapai. 2. Ketidakpastian hubungan. Ada beberapa sumber penyebab ketidakpastian. Apakah hubungan tersebut bersifat platonis atau romantis? Ketegangan dialektis, kepedulian mengenai hubungan. 3. Kecemburuan. Meski cemburu bisa dimaknai sebagai rasa cinta, namun cemburu yang berlebihan akan menyebabkan hubungan berantakan. 4. Seks yang hanya dapat dipenuhi dengan melalui hubungan baik. Hubungan baik, pertemanan, perkawinan, maupun bentuk hubungan yang lainnya. Selanjutnya yaitu aspek keintiman. Ada 5 aspek keintiman yang dikemukakan oleh Gary Chapman dalam artikelnya yang berjudul 5 Shades of Intimacy. Yang pertama yaitu keintiman intelektual. Keintiman yang dimaksud dalam hal ini bukanlah berbentuk diskusi tingkat tinggi yang melibatkan ide-ide canggih dan ilmiah. Tetapi keintiman di sini adalah hubungan rumah tangga untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan secara terbuka, terutama pada hubungan suami dengan istrinya atau sebaliknya. Yang kedua yaitu keintiman sosial. Dalam sebuah perkawinan, keintiman ini bisa dipenuhi dengan melakukan aktivitas berdua atau bersama-sama. Yang ketiga yaitu keintiman emosional. Perasaan adalah reaksi spontan yang muncul ketika panca indera kita menghadapi seseorang. Nah, hal ini bisa disebut dengan emosional tadi. Keterbukaan dan kesediaan untuk menerima reaksi emosional, baik verbal maupun non-verbal, sangat penting untuk membangun keintiman emosional. Yang keempat yaitu keintiman fisik, yaitu jarak dalam berkomunikasi yang memegang peran penting bagi keberlanjutan hubungan. Yang kelima yaitu keintiman spiritual. Keintiman ini ditandai dengan adanya kedekatan dengan Tuhan dalam melaksanakan peran sebagai pasangan yang dijodohkan di dunia. Selanjutnya yaitu hubungan akrab. Hubungan akrab adalah tujuan dari komunikasi interpersonal. Hubungan akrab sedikit perbedaan. Untuk keintiman sendiri itu adalah tingkat akrab yang sudah diikat dengan komitmen dan melibatkan seksualitas. Sedangkan dalam menumbuhkan hubungan keakraban itu ada 5 tahap. Yaitu yang pertama adalah kontak. Kontak yaitu seseorang melibatkan alat indera dan saraf. Yang kedua adalah keterlibatan, yaitu seseorang yang saling mengetahui dan saling mengenal. Di sini ada fase pengungkapan diri,
dan kedua pihak itu sadar akan sifat hubungan ini, apakah akan dilanjutkan sebagai teman, sahabat, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tingkat keakraban. Nah, di sini adalah ketika seseorang telah mengikat dirinya lebih jauh dengan orang itu, seperti adanya pengungkapan rahasia besar dan terbentuknya hubungan yang lebih serius yang diikat oleh komitmen seperti pernikahan. Yang keempat yaitu tahap perusakan. Ketika hubungan mulai melemah, seseorang akan berpikir bahwa hubungan ini mungkin tidak sepenting yang dipikirkan sebelumnya. Yang kelima yaitu pemutusan, yaitu tahap lanjutan dari perusakan yang mana seperti tidak lagi ada yang mengikat di antara orang itu. Biasanya dipicu dengan adanya ketegangan, kemarahan, salah paham, dan sebagainya. Jika dalam pernikahan biasa disimbolkan dengan perceraian. Selanjutnya yaitu keakraban merupakan suatu proses rasional. Ciri dari hubungan akrab yaitu adanya hubungan saling mempengaruhi, saling ketergantungan, rasa percaya, komitmen, dan saling memperhatikan. Ada 5 hal yang terkait dengan keakraban, yaitu berbagi pikiran, keyakinan, fantasi, minat, cita-cita, dan latar belakang. Pentingnya kebersamaan dan keseimbangan dalam hubungan akrab, yaitu dibutuhkan demi membentuk hubungan yang lebih harmonis, yaitu kerjasama yang baik antara partisipan dalam komunikasi interpersonal. Selanjutnya, penghambat keintiman. Penghambat keintiman ada 2. Yang pertama, tidak adanya kebersamaan. Adanya perbedaan peran antara pria dan wanita dalam hubungan intim tak jarang menyebabkan masalah. Mulai dari masalah kecil hingga besar dapat memicu pemutusan hubungan. Yang kedua, pengungkapan kata-kata negatif. Pengungkapan kata-kata ini tentu akan menyinggung perasaan, terutama perempuan cenderung kuat dan peka emosinya. Namun, laki-laki pun terkadang lebih mudah tersinggung. Pengaturan emosi dan kesinambungan berpikir dari partner di sini sangat penting agar hubungan tetap bertahan. Next. Keterbukaan. Indikator keterbukaan. Keterbukaan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas dari komunikasi interpersonal. Keterbukaan mengacu pada 3 hal. Komunikator antar pribadi yang efektif harus terbuka pada partnernya, kesetiaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang, serta adanya tanggung jawab terhadap pikiran dan perasaan yang dilontarkan. Indikator keterbukaan ada 5. Yang pertama, kesediaan untuk mengungkapkan identitas diri. Yang kedua, kesediaan mengungkapkan sisi diri terlepas dari identitas diri yang akan diukur melalui kemampuan mengungkapkan sikap, pikiran, perasaan, dan ekspresi. Yang ketiga, kesediaan untuk menerima orang lain apa adanya. Yang keempat, kesediaan untuk mendengarkan dan memahami masalah pribadi seseorang. Yang kelima, tingkat keluasan atau breadth yang akan diukur dari luas sempitnya jenis topik yang dikomunikasikan kepada seseorang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keterbukaan. Faktor pertama yakni besaran kelompok. Keterbukaan diri akan lebih banyak terjadi pada kelompok kecil dibandingkan dengan kelompok besar sebab respon dan kontak dari sedikit orang akan lebih efektif dibandingkan dengan respon dari banyak orang. Kemudian yang kedua, perasaan menyukai. Orang cenderung lebih membuka diri pada orang yang dipercayainya dibandingkan dengan orang yang tidak dipercayainya. Sebab orang yang dipercaya akan bersikap mendukung seseorang tersebut. Kemudian ada efek diadik. Jadi efek diadik ini membuat seseorang akan merasa lebih aman dan memperkuat perilaku keterbukaan dirinya sendiri. Dengan kata lain bahwa keterbukaan ini bersifat resiprokal, yaitu saling berbalasan satu dengan yang lainnya. Kemudian ada kompetensi. Jadi, orang yang kompeten akan lebih banyak melakukan pembukaan diri dikarenakan banyak memiliki hal yang positif tentang diri mereka ketimbang dengan orang yang tidak berkompeten. Kemudian yang kelima, topik, kita cenderung membuka diri terhadap suatu topik tertentu dibandingkan dengan topik yang lain. Sebab, semakin pribadi dan negatif suatu topik,
maka akan semakin kecil pula untuk kita ungkapkan terhadap orang lain. Jenis kelamin, dalam suatu penelitian menyatakan bahwa jenis kelamin perempuan lebih terbuka dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki. Kemudian, next. Dampak keterbukaan. Pertama, pembukaan diri adalah suatu dasar hubungan yang sehat antara dua orang. Dalam suatu hubungan, keterbukaan sangatlah dibutuhkan agar tidak terjadinya suatu konflik dalam hubungan tersebut. Yang kedua, semakin kita bersikap terbuka pada orang lain, maka orang lain akan bersikap terbuka pula pada kita. Inilah yang dikatakan oleh De Vito sebagai efek diadik. Orang akan cenderung membalas sikap positif orang lain dengan sikap yang sama. Yang ketiga, orang yang rela membuka diri kepada orang lain cenderung untuk memiliki sifat-sifat kompeten, terbuka, ekstrovert, fleksibel, adaptif, dan matang. Yang keempat, membuka diri kepada orang lain merupakan dasar relasi yang memungkinkan komunikasi intim, baik dengan diri kita maupun dengan orang lain. Jadi tingkat keterbukaan akan berpengaruh pada intensitas komunikasi yang dilakukan oleh partisipan komunikasi. Jadi keseringan dalam topik yang diperbincangkan menandai seberapa tinggi tingkat keintiman dari sebuah hubungan. Yang kelima, membuka diri bersifat realistik, maka pembukaan diri kita harus jujur, tulus, dan autentik. Jadi dalam suatu hubungan, ketulusan dan kejujuran adalah sebuah modal utama dalam bersikap realistik terhadap realita. Untuk yang selanjutnya, D, yaitu keterbukaan dan pengungkapan diri. Nah, pengungkapan diri sendiri yaitu merupakan bagian dari keterbukaan diri. Sebab pengungkapan diri berbicara tentang diri semata dan bukan wilayah orang lain. Meski demikian, keduanya membangun sebuah hubungan yang baik dalam komunikasi interpersonal. Nah, Derlega dan juga Geerselak dalam Dayakisni tahun 2006 halaman 90 memaparkan 5 hal fungsi pengungkapan diri antara lain. Yang pertama adalah ekspresi atau expression, yang kedua penjernihan diri atau self clarification, yang ketiga keabsahan sosial atau social validation, yang keempat kendali sosial atau social control, yang kelima adalah perkembangan hubungan atau relationship development. Next. Baiklah, yang selanjutnya adalah tingkatan-tingkatan pengungkapan diri dalam komunikasi antar pribadi. Diungkapkan oleh Powell dalam Dayakisni tahun 2006 halaman 89, yaitu memiliki 5 tingkatan. Yang pertama adalah basa-basi, yang kedua membicarakan orang lain, yang ketiga menyatakan gagasan atau pendapat, yang keempat menyatakan perasaan, dan yang terakhir adalah hubungan puncak. Next. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya adalah berpikir terbuka. Nah, pada hal ini berpikir terbuka merupakan medium terpenting untuk mengungkapkan perasaan tentang diri dan menguatkan nilai internal dan cinta terhadap diri sendiri. Namun, orang secara serius menganggap rendah diri dan menolak diri mereka untuk berpikir terbuka. Mereka berpikir bahwa resiko yaitu karena pemikiran terhadap tanggapan atau respon orang lain, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Nah, ada pula beberapa tipe-tipe dalam berpikir terbuka, yaitu terbuka dengan diri sendiri, orang tua, teman, dan sahabat, serta tentang masa kini, masa lalu, masa depan, dan tentang kehidupan itu sendiri. Baiklah. Fase perkembangan hubungan. Sebuah perkembangan hubungan akan diikuti dengan perkembangan pengungkapan diri. Nah, fase-fase perkembangan hubungan ini ada 6 tahap. Yang pertama adalah tahap inisiasi. Dalam tahap inisiasi ini terjadi penyesuaian oleh pihak-pihak yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa nonverbal seperti tersenyum, pandangan sekilas, jabat tangan, gerakan, maupun penampilan. Dalam tahap inisiasi ini ada 2 hal atau 2 kepentingan dalam memulai suatu hubungan. Yang pertama adalah dipersepsi positif atau bertindak menyenangkan untuk sebagai harapan membuat orang lain menyukainya. Lalu yang kedua adalah evaluasi yang dilakukan dalam rangka memilih teman yang cocok untuk berkomunikasi.
Nah, yang kedua adalah tahap eksplorasi. Dalam tahap ini terjadi penyesuaian oleh pihak-pihak dalam mengeksplorasi potensi orang lain dalam kemungkinannya mewujudkan hubungan. Dalam tahap ini memungkinkan orang lain untuk mengumpulkan informasi tentang gaya, motif, minat, dan nilai dari orang lain. Lalu yang ketiga adalah tahap intensifikasi, merupakan tahapan di mana seseorang mengambil keputusan untuk melanjutkan maupun tidak melanjutkan suatu hubungan. Jika hubungan diputuskan untuk berlanjut, maka akan ada aturan bersama yang akan dibentuk. Lalu yang keempat ada tahap formalisasi. Nah, dalam tahap ini suatu hubungan akan melangkah pada tataran ikatan formal. Contohnya pada hubungan cinta akan diformalkan dengan cincin pertunangan atau lamaran, sedangkan dalam hubungan bisnis atau pekerjaan akan diformalkan dengan penandatanganan kontrak. Lalu yang kelima adalah tahap redefinisi. Nah, dalam tahap ini terjadi perubahan-perubahan dari suatu individu yang nantinya perubahan ini jika dirasa terlalu ekstrim, maka akan mempengaruhi hubungan tersebut. Jika perubahan tersebut dirasa terlalu besar, maka akan berpotensi untuk merusak hubungan tersebut. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah tahap deteriorasi, yaitu tahap di mana kerusakan hubungan terjadi dan biasanya kerusakan hubungan ini terjadi tanpa disadari. Masing-masing individu akan mulai berjalan secara sendiri-sendiri menempuh jalan hidupnya masing-masing. Lalu selanjutnya keterbukaan dalam perspektif Islam. Sebuah keterbukaan mensyaratkan adanya kejujuran. Tanpa kejujuran, perkataan akan sia-sia, ibarat muka yang ditutupi topeng. Dalam Islam sendiri, Rasulullah SAW memerintahkan agar memiliki sifat syidik, sebab sifat syidik membawa kebaikan. Adapun bentuk-bentuk dari sifat syidik tersebut terbagi dalam 5 macam. Yang pertama ada benar perkataan, atau syidik al-hadis. Kebenaran berkata-kata akan berakibat pada kepercayaan. Lalu yang kedua ada benar pergaulan atau syidik al-mu'amalah. Orang yang benar dalam pergaulan akan jauh dari sifat sombong dan riya. Yang ketiga ada benar kemauan atau syidik al-azam. Sebelum memutuskan harus mempertimbangkan yang dilakukan apakah hal tersebut benar dan bermanfaat. Lalu yang keempat adalah benar janji atau syidik al-wa'ad. Yaitu harus menepati segala janji seperti ke anak kecil bahkan ke musuh. Lalu yang kelima ada benar kenyataan atau syidik al-hal. Seseorang menampilkan diri senyatanya, tidak akan memakai baju kepalsuan, tidak mencari nama, maupun tidak pula mengada-ngada. Adapun juga bentuk dari kebohongan. Yang pertama ada khianat. Khianat adalah sifat terjelek dari bohong, mudaratnya langsung pada orang lain. Kehancuran masyarakat pun akan terjadi ketika sifat khianat sudah merajalela. Yang kedua ada mungkir janji. Sifat ini mencabut kasih sayang dan mendatangkan kemudaratan. Yang ketiga ada kesaksian palsu, yaitu yang menyebabkan kemudaratan. Lalu yang keempat ada fitnah. Biasanya fitnah ditunjukkan untuk menjatuhkan nama baik atau menggagalkan usahanya. Lalu yang kelima ada gunjing. Sifat ini menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan memiliki jiwa yang sakit. Perilaku yang sejalan dengan istilah ini adalah gosip atau ghibah. Perumpamaan sifat ini adalah memakan bangkai saudaranya. Sekian dari kelompok kami. Atas segala kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.